Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Mulai saja, baiknya kita berdoa dengan Nabi mulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Intan sudah memimpin doa. Yuk cek kehadiran dulu ya, kita biasa masuk ke web sekolah dulu. Nih ya, untuk hari ini Ibu sudah menyiapkan pembelajaran di web sekolah. Silakan kalian cek kehadiran dengan membuka beberapa aktivitas yang sudah Ibu sematkan di sana. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari hubungan antara tegangan dengan kualitas listrik ya. Kalian masih ingat bagaimana hubungannya? Oke, lihat gimana hubungannya kemarin? Semakin besar tegangan, arus listrik juga semakin besar. Minggu kemarin juga Ibu sudah memberikan tugas ya, kalian untuk menganalisis coba rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu tersusun. Bagaimana susunan rangkaian listriknya? Paralel. Apa seri? Paralel. Coba nanti kita lihat dulu ya. Ada yang sudah menganalisis katanya paralel. Oke, kemudian ada video terkait dengan rangkaian hambatan listrik. Apakah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Pemanfaatan rangkaian hambatan listrik di kehidupan sehari-hari. Itu rangkaiannya yang paling kenal ada dua tadi katanya seri dengan paralel. Yang banyak digunakan di rumah-rumah tadi untuk suplai dari listrik dari PLN ke rumah-rumah dia menggunakan rangkaian paralel. Kita lihat capaian pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran hari ini adalah yang pertama, di sini kalian harus mampu menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan energi dan perubahannya. Pada pokok bahasan kali ini adalah tentang energi listrik ya. Itu yang kemudian yang kedua, kalian melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan nanti kalian disuruh menerjemahkan data. Setelah itu, ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi besaran-besaran listrik dari fenomena yang nanti disuguhkan sama Ibu. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian ada proses penyelidikan, ada mengumpulkan data, kemudian menentukan persamaan yang ada pada rangkaian seri dengan paralel. Kemudian apa sih bedanya atau karakteristik dari rangkaian seri dengan paralel, dan terakhir adalah menyimpulkan dari proses penyelidikan kalian. Oke, nah ini materi untuk hari ini ya tentang rangkaian hambatan listrik. Sebelum masuk ke
inti, silakan nanti kalian ini amati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, perhatikan coba apa yang aku bawa. Di sini ada dua kotak. Ini kotak pertama, ini kotak kedua. Coba kalian amati nyala dari kedua kotak ini. Oke, sekarang coba perhatikan kembali kotak ke-1 dan kotak kedua. Ini nanti salah satu lampu akan ibu lepas dari kotak ke-1 dan kotak kedua. Silakan kalian amati dengan seksama apa yang akan terjadi jika salah satu lampu akan ibu lepas. Oke, ini untuk lampu pertama. Kemudian ini pada kotak kedua. Oke, sekarang perhatikan kembali. Setelah salah satu lampu dilepas, coba kalian perhatikan pada kotak ke-1. Kemudian ini pada kotak kedua. Oke, tadi dari demonstrasi itu kalian disuruh mengamati ada dua kotak ya. Kotak pertama dengan kotak kedua. Oke, dari fenomena atau demonstrasi tadi, kira-kira pertanyaan apa yang kalian kemukakan? Ya, gimana rangkaiannya berbeda? Oke, Bu, itu di dalamnya rangkaiannya sama atau beda sih Bu? Sehingga dia memunculkan kondisi yang berbeda gitu ya. Baik, sekarang kita cek anak-anak sebenarnya apa yang ada di dalam kedua kotak ini. Pertama, oke, ternyata di dalam kotak pertama di sini rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian aslinya. Oke. Kemudian dari rangkaian tersebut kita bisa melihat bahwa di kotak 1 itu rangkaiannya disusun secara paralel seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat ke kotak kedua. Oke, ternyata dia rangkaiannya adalah seperti ini. Ya kan di dalam kotak 1 dengan kotak kedua itu rangkaiannya berbeda. Kalau di kotak 1 ternyata isinya di rangkaiannya apa ya? Yang kedua rangkaian seri. Kira-kira dari fenomena tersebut besaran apa yang bisa kalian amati? 1, besaran arus listrik. Kedua, tegangan. Oke, terus ada lagi hambatan listrik. Oke, 3 besaran itu nanti akan kita amati melalui penyelidikan bagaimana karakteristik dari masing-masing rangkaian tersebut. Tunjuk penyelidikannya ada di LKPD. Nah, silakan dipahami LKPD-nya. Di sana ada petunjuknya cara melakukan penyelidikannya. Silakan nanti untuk melakukan penyelidikan kalian berkumpul dengan kelompok yang pertemuan kemarin Ibu bagi. Kemudian nanti silakan dibagi perannya. Ya kan sekarang berkumpul dulu dengan teman kelompoknya. Atau bisa kombinasi. Oke, bila bisa. Oh, bisa. Oke, kelompok berapa ini, Nak? 2. Kelompok 2 nomor berapa aja? 1. 4. Oke, terus? Nomor 20. 20, terus? 3 sama 1. Terus I1 0,5. Oh ya. Ibu dulu seperti yang kemarin. Ya, nanti coba.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini ingin mempresentasikan salah satu materi yang kami jelaskan tentang hambatan pada listrik. Hambatan seri adalah dua hambatan yang dirangkai dengan cara berurutan. Rangkaian yang disusun secara seri akan membentuk suatu rangkaian listrik yang tidak bercabang. Hambatan paralel adalah dua hambatan listrik yang dirangkai dengan cara berdampingan. Rangkaian yang listrik yang dibentuk oleh hambatan paralel akan berbentuk cabang dan mempunyai lebih dari satu jalur arus listrik. Rangkaian hambatan paralel bisa digantikan dengan suatu hambatan yang disebut dengan hambatan pengganti paralel. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir akan terbagi pada setiap hambatan. Besaran arus yang dilewati setiap hambatan berbeda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat cross check hasil penelitian kalian ya, dicek coba datanya dari yang ini ya. Ini dari sini bisa kita rumuskan. Untuk rangkaian seri, karakteristik yang pertama berarti nilai V itu sama saja dengan P1 ditambah P2. Jadi tegangan di rangkaian seri itu sama saja dengan penjumlahan dari tegangan masing-masing hambatannya. Ya, beresin pengelolaan data kalian untuk arus. Ini rangkaian yang bercabang atau tidak nih? Tidak ya, kalau tidak bercabang berarti dia seri. Untuk yang seri nilainya sama, P-nya itu dijumlah, kemudian R-nya diperbesar, ditambahkan. Kemudian kalau yang ini rangkaian paralel atau yang ada cabangnya. Kalau yang rangkaian paralel, disusunnya dia bersusun, ya bersusun atau bercabang. Terus sifatnya ini yang tadi sudah dijelaskan juga, nilai P-nya sama, tapi arusnya beda. Kemudian hambatannya dia diperkecil. Oke, ini berarti reviewnya yang tadi Ibu jelaskan itu Ibu buat berdasarkan tujuannya di awal kita harus menjawab itu. Nah, ada identifikasi besaran kayak tadi sudah paham identifikasi besaran apa saja? Satu, besaran arus listrik. Kedua, membedakan rangkaian seri dengan paralel. Sudah tahu bedanya? Rangkaian seri disusun bagaimana? Kalau yang paralel bersusun atau bercabang. Itu dari segi rangkaiannya. Kemudian dari penyelidikan kalian tadi sudah melakukan penyelidikan kan? Ya, oke. Sudah mengumpulkan data? Oke. Kemudian diolahkan datanya ke dalam bentuk tabel? Oke. Kemudian dari data dan pengolahan penyelidikan itu kalian tahu karakteristiknya. Karakteristik itu berarti sifat. Tadi yang dijelaskan. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, ini untuk menilai tercapaian pelajaran hari ini tercapai atau tidak, Ibu sudah buatkan gamenya seperti pertemuan kemarin. Silakan sekarang masuk ke ring quizzes. Ya, boleh kita ada 10 soal ya? Itu biru dari studi. Ini pemenangnya hari untuk pertemuan yang akan datang masih terkait dengan rangkaian hambatan listrik. Nah, kesan minggu depan adalah kalian coba analisis ada tidak yang aplikasi di rumah menggunakan rangkaian campuran. Yang terakhir lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.